Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga masih dalam keadaan sehat dan terus jaga kesehatan meskipun belajar di rumah. Untuk beberapa waktu tidak bisa bertemu terlebih dahulu mengingat kondisi yang masih belum baik. Semoga masih tetap semangat ya. Saya tidak akan memberikan banyak tugas. Silakan saja dikerjakan untuk buku latihannya saja. Baik, kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga. Kita akan mempelajari tata bahasa tentang eso kaji. Baik, kita akan masuk ke eso kaji. Sudah siap ya? Baik, ini kita mulai dari n eso, n kaji. N di sini maksudnya adalah kata benda ya, myeongsa. Jadi kata benda tambahkan eso, kata benda tambahkan kaji. Mungkin pernah belajar sebelumnya, bahasa Indonesianya eso itu dari ya, atau dia. Bandung eso, mana saya bertemu di Bandung. Tapi kita lihat dulu maksudnya apanya di sini. Baik, eso kaji adalah atau tata bahasa ini digunakan untuk menunjukkan sebuah titik awal dan titik akhir sebuah jarak. Jarak ini maksudnya bisa berbicara tentang lokasi atau tempat. Sebelumnya kita pernah bicara buto kaji dari jam, tapi itu untuk waktu ya. Nah, tapi yang saat ini kita akan pelajari yang eso kaji ini berbicara tentang jarak, lokasi. Bahasa Indonesianya dari sampai. Eso dari, kaji sampai. Oke. Nah, eso itu maksudnya titik awalnya. Misalkan dari mana kita berangkat ya berarti dari titik awal tersebut. Sedangkan kajinya itu titik akhirnya. Ya berarti kita tahu kajinya berarti sampai mana ya. Baik, kita lihat dulu ada eso, ada kaji, ada pacim X, pacim O. Jadi myeongsa atau kata benda yang tidak ada pacimnya seperti contohnya hakyo. Jadi tambahkan eso menjadi hakyo eso. Yang ada pacimnya contohnya Seoul, maka menjadi Seoul eso jadinya Seoul eso dari Seoul. Lawannya adalah kaji, diikuti dengan kaji. Misalkan ada kantor, hesa plus kaji menjadi hesa kaji. Jadi sampai kantor, Busan kaji. Berarti Busan kaji sampai Busan. Kalau kita dari Jakarta eso Bandung kaji, berarti titik awalnya adalah Jakarta, titik akhirnya adalah di Bandung. Jadi dari Jakarta sampai Bandung. Tapi kalau kita ubah Bandung eso Jakarta kaji berarti dari Bandung sampai Jakarta. Berarti titik awalnya adalah dari Bandung. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut kepada contoh kalimat pertama. Hakyo, berarti Hakyo에서 집까지 가까워요. Hakyo에서 집까지. Dari rumah sampai sekolah apakah jauh? Gakkawoi dekat ya. Dari rumah dari sekolah sampai rumah apakah dekat? Anio moroyo. Tidak jauh. Jadi dari jaraknya dari rumah dari sekolah sampai rumah itu jauh. Ya, kalau kita biasa mungkin ada yang naik motor, ada yang naik kereta dan lain-lain ya. Oke, contoh yang berikutnya Busan. Nama kota ya di Korea Selatan. Busan에서 서울까지 berarti dari Busan sampai Seoul. 버스를 탔어요. Jadi dari Busan sampai Seoul naik bis. Ketika 버스를 탔어요 berarti kondisinya sudah lampau. Berarti dia menceritakan kalau dia naik bis dari Busan sampai Seoul. Kalau Seoul에서 Busan까지 berarti titik awalnya di mana? Iya, di Seoul dari Seoul sampai Busan. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya, contohnya 여기에서 bandung까지 어떻게 가요? 여기에서, yogi maksudnya adalah di sini ya, dari sini. bandung까지 berarti dari sini titik awalnya tidak bisa ditentukan dari mananya. Ini tergantung yang berbicara di mana. Bisa saja ada di Jawa, bisa saja ada di Kalimantan dan sebagainya. Maka 여기에서 bandung까지 어떻게 가요? Dari sini sampai Bandung, bagaimana cara perginya? 어떻게 가요? Bagaimana perginya? Perginya bagaimana dari sini sampai Bandung? Mungkin bertanya ya, bingung ya dari sini sampai Bandung bagaimana? Dijawabnya apa? 버스를 타세요. Silakan naik bis.
Ya mungkin di beberapa tempat ada yang bisa ada kereta, ada pilihannya apa lagi ya? Taksi terlalu mahal ya. Bos aja deh. Oke, biasanya paling sederhana adalah bis atau mungkin mobil elf ya. Oke, ada beberapa tempat yang tidak ada dan ada. Nah, jadi dari sini sampai Bandung itu bagaimana cara perginya? Dijawabnya apa? 버스를 타세요. Atau misalkan mau naik kereta, 기차를 타세요. Atau ada pilihan lain yang itu apa? Pesawat, 비행기를 타세요. Artinya sama. Pergilah naik kegiatan transportasi tadi ya. Kalau 자전거를 타세요 bisa? Bisa. Tapi yoginya itu dari tempatnya yang dekat dari Bandung. Misalkan dari mana? Dari puncak kali ya. Nah, berarti dia dari puncak bisa naik sepeda. Baik, contoh yang terakhir adalah 한국에서 일본까지. 한국은 artinya Korea. Dari Korea, 일본까지 berarti sampai Jepang. Dari Korea sampai Jepang. Ini ekspresi 얼마나 걸려요. Dari kata dasarnya 걸리다. Saya ketik di sini ya. Bisa berubah nggak ya? Oke. 걸리다 menjadi 걸려요. Ini maknanya adalah 얼마나 걸려요. 걸리다 ini memakan waktu ya. Tergantung kondisinya ya. Tapi kalau 얼마나 걸려요 maksudnya adalah memakan waktu berapa lama. Jadi diikuti dengan 시간이 얼마나 걸려요. Memakan waktu berapa lama. Dari Korea sampai Jepang memakan waktu berapa lama. 시간이 얼마나 걸려요 bahasa Koreanya, bahasa Indonesianya memakan waktu berapa lama. Dijawabnya apa? 2시간. Berarti 2 jam. 2시간쯤 sekitar 2 jam. 걸려요. Jadi memakan waktu sekitar 2 jam. Dari mana? Dari Korea sampai Jepang. Tapi kan tidak tahu ya, mungkin persepsinya adalah menggunakan pesawat. Tidak mungkin kan naik mobil. Mungkin naik mobil bisa, naik perahu, naik kapal laut ya. Tapi kan jadwal jamnya tidak bisa ditentukan. Tapi ini mungkin penggunaannya adalah menggunakan pesawat terbang. Kalau Indonesia에서 한국까지 얼마나 걸려요? Sekitar 8시간쯤 atau 7시간쯤 걸려요. Baik, ini penjelasan untuk esokaji, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi esokaji digunakan untuk menyatakan titik awal dan titik akhir dari sebuah jarak atau lokasi tempat. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Oke, ini hanya penambahan saja. Mungkin bisa digunakan atau tidak ya. Silakan, ada ketentuan sedikit. Baik, pada umumnya eso dan kaji ini digunakan berpasangan. Ya, pada umumnya. Ya, dari sampai. Eso, kaji. Berpasangan. Tetapi ternyata eso dan kaji ini itu dapat digunakan terpisah. Jadi tidak harus selalu eso dan kaji. Esonya saja kita pakai. Salah, nggak boleh tuh ada kajinya. Gimana sih lo belajarnya? Bukan begitu ya. Jadi maksudnya eso dan kaji boleh digunakan terpisah tergantung makna apa yang ingin disampaikan. Oke, contohnya adalah 어느 나라에서 왔어요. 어느 나라에서 왔어요. 어느 나라, which country? Negara yang mana? Datang dari negara mana? 베트남에서 왔어요. Saya datang dari Vietnam. 베트남에서 왔어요. Saya berasal dari Vietnam. Jadi 어느 나라에서 어느 나라까지 agak sedikit aneh. Kamu berasal dari negara mana sampai negara mana? Aneh kan? Nah, itu berarti tidak harus selalu berpasangan. Jadi 베트남에서 왔어요 pun bisa. 한국에서 왔어요. 인도네시아에서 왔어요. 말레이시아에서 왔어요. Tanpa menyertakan kajinya. Oke, yang berikutnya igacha. Ini salah ketik, bukan gacha nih ya, tapi gicha. Oke, di sini 기차. 이 기차는 어디까지 가요? Maksudnya apa? Kereta ini pergi sampai mana? Oke, 이 기차는 어디까지 가요? Kereta ini pergi sampai mana? 서울역까지 가요. 서울역까지 가요.
sampai stasiun Seoul, Seoul역까지 gayo. Jadi tidak pakai eso lagi, tapi cukup kaji. Ini digunakan terpisah itu bisa. Oke, baik. Ini hanya tambahan saja. Berikutnya ada yang terakhir. Ini untuk menunjukkan awal dan akhir waktu. Kalau tadi kan titik awal dan akhir ya. Ini awal dan akhir waktu. Kalau sebelumnya apa? Jarak ya, lokasi. Tapi ini waktu. Ini yang kita sudah bahas beberapa waktu lalu. Nah, itu menggunakan tata bahasanya buto dan kaji. Mudah-mudahan masih ingat ya. Sama konsepnya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, dari waktu mana sampai waktu mana. Contohnya 한국어 수업은 9시부터 1시까지 있어요. Maksudnya kelas bahasa Korea ada dari jam ahop. Ahop itu 9 ya, dari jam 9 sampai jam 1. Oke, jadi untuk waktu menggunakan buto, bukan eso. Yang terakhir, 1시부터 2시까지 요리를 했어요. 1시부터 2시까지 요리를 했어요. Saya memasak dari jam 1 sampai jam 2. Ya, tidak usah pakai ojon atau ohu pun boleh ya, karena kita samakan persepsi masak pastinya siang ya, nggak mungkin malam, ini jam 1 malam masak agak aneh ya. Ya, jadi 1시부터 2시까지 요리를 했어요. Nah, ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Mungkin sebagai reminder aja untuk mengingatkan lagi aja ya, mudah-mudahan tidak lupa. Baik, demikian untuk tata bahasa eso dan kaji. Saya tidak memberikan tugas, tapi silahkan kerjakan buku latihannya saja. Itu sebagai tambahan kalian untuk berlatih. Ya, tidak ada ketentuan harus diserahkan atau apa, tapi dimohon untuk dikerjakan saja. Ketika ada waktu ya, dalam kondisi corona saat ini, saya bisa mengerti kalau memang banyak kesulitan yang dihadapi masing-masing orang ya, keluarga dan lain-lain, mengingat kondisinya juga darurat ya. Nah, jadi selamat belajar, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan videonya. Baik, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih, 감사합니다.